Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Iya. Ini jangan tadi kan tak panggil karena memang untuk konseling. Bu Fida lihat di data DCM yang Saman sempat ngisi kemarin itu, Ya Bu. kan Saman nulisnya itu sampai merasa malu, terus sulit bersosialisasi, terus merasa nggak menarik. Nah, itu memang benar seperti itu dong. Iya Bu. Iya. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kayak di kelas itu saya itu kayak sulit buat bersosialisasi gitu loh Bu. Kayak merasa sendiri aja gitu, kayak nggak ada temen gitu, nggak tahu kenapa kok gitu. Merasa sendiri. Iya, sulit, susah buat komunikasi sama temen, buat bersosialisasi sama temen gitu. Cuman jarang ya ketemu sama teman-teman sekelas ya. Iya. Nah kalau misalnya kelompokan gitu, pernah nggak tahu kelompokan? Ada tugas kerjakan kelompok gitu? Pernah. Di rumahnya temen apa cuma neng grup WA gitu? Pernah di rumah saya. Di rumahnya sampai. Iya. Berarti yo teman-temannya Saman sudah pernah main ke rumah? Sudah. Tapi ya biasa gitu, nggak deket banget gitu, nggak. Saman gimana tuh perasaannya di kelas, nyaman apa enggak? Nggak nyaman Bu. Nggak nyaman? Kenapa? Kayak merasa terasingkan apa tuh Bu, kayak ya kayak bener-bener sendiri, kayak susah gitu buat komunikasi sama temen. Sama apa? Kayak keburu takut sendiri gitu. Takut? Iya. Yang ditakutkan apa? Takut kalau sama temen itu nggak cocok, nggak sefrekuensi, nggak bisa ngajak ngobrol gitu, takut untuk ngajak ngobrol gitu. Kayak takut kalau salah ngomong gitu, kayak gitu. Memangnya pernah tuh kamu sampai kamu merasa takut, kamu pernah mengalami apa? Pernah dikecewakan atau pernah merasa disakiti gitu mungkin? Pernah Bu, Apa? disindir sama teman. Disindir sama temen? Itu temen waktu kelas 11 ini atau waktu sama kelas 10? Kelas 10. Kelas 10 disindir gimana? Kan yang punya permasalahan kan dia tuh Bu, sama kelas lain. Itu kan anak cewek yang lainnya kan cuma ada 5 ceweknya. Yaitu dia itu, yang cewek lain-lainnya itu kan bicarain dia. Kan bertengkar sama kelas lain gitu loh Bu. Saya kan ya duduk di situ kan diam, cuma dengerin aja. Dikira itu saya kan ya pendiam gitu kan Bu ya. Kan dikira saya itu ikut bicara gitu, kayak ikut ngerasani gitu, ikut ngalap-ngalap dia gitu loh. Padahal saya enggak. Terus akhirnya disindir sama dia. Itu kayaknya kayak pendiam tapi ternyata sama aja gitu. Sama aja? Iya, sama aja sama yang lainnya, kayak ngalap-ngalap dia, kayak ngerasain dia gitu. Nah itu nyebut nama kamu atau enggak? Enggak, tapi kayak ngelirik saya gitu. Oh, ngelirik sama. Iya. Berarti enggak langsung di depan kamu ngomongnya? Iya. Di ngelirik sampean aja, dia ngomong sama temennya. Guru-guru pernah video conference gak Tenggo? Misal ada interaksi sama teman-temannya itu apa cuman lewat Google Classroom? Pernah via Zoom. Pernah via Zoom? Pernah. Berapa? Sering apa? Cuma Jarang sih. jarang. Itu ada interaksi sama temannya? Enggak ada? Enggak Bu. Enggak. Ada Bang? Saya matikan videonya, cuma dengerin guru aja. Boleh sama gurunya? Boleh. Oh, boleh. Malu itu yang bikin malu apa, Nduk? Enggak pede, kayak
saya itu kayak gimana itu, kayak insecure gitu aku. Yang bikin insecure apa? Kayak takut ya, kayak sama fisik saya kan kurang gimana ya, kurus kan ya Bu, terus agak hitam kayak ya, kayak insecure gitu. Terus mau bergaul sama temen juga, komunikasi saya juga kurang gitu loh, kayak sulit buat komunikasi gitu loh Bu, nggak pede aja gitu. Berarti sama di kelas ya diem gitu. Iya. Kamu mau seperti ini terus tentu? Enggak Bu, enggak Bu, kayak nggak nyaman Bu, kayak nggak mau lah Bu gini terus. Ya iya, kita coba bareng-bareng ya. Sama mau nggak dibantu Bu Fida? Mau, Kita Bu. bareng-bareng mencari solusi. Ya. Iya. Bu Fida sama Rida sama-sama nyari tujuannya kegiatan ini tuh nyari pemecahan masalah supaya Rida itu nggak malu lagi, supaya bukan langsung berani, enggak, cuma paling tidak ketika bersosialisasi Rida lebih nyaman ya, lebih nyaman sama teman-temannya gitu ya. Mana ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Berarti masalah sama ya, rasa malu, nggak pede, minder, nggak bisa bersosialisasi akhirnya. Iya Bu. Nggak nyaman di kelas. Iya. Kita nanti cari sama-sama pemecahannya ya. Iya Bu. Ya, kita ketemu lagi besok. Ini gimana? Kamu Iya, bisa ada Bu. acara apa enggak? Jam 12-an mungkin Bu. Jam 12-an ya. Enggak apa-apa, tenang, ngobrol sama Bu Fida. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, nggak ngerasa takut toh? Enggak Bu. Ya, sekarang kita bareng-bareng ya. Iya. Yes, boleh kembali ke kelas sama enggak? Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya gimana Dok? Baik Bu. Alhamdulillah. Piye? Kemarin kita ngobrol-ngobrol ya, sempat cerita banyak Rida soal gimana Rida itu bersosialisasi mengalami kesulitan. Kita sekarang ketemu di sini supaya kita nyari solusi yang biar enggak merasa takut, enggak merasa malu, jadi kamu bisa nyaman di kelas, bisa punya teman banyak, bisa bersosialisasi dengan enak ya. Nah, kalau Bu Fida lihat kamu punya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang berdasar, yang bisa saja itu salah, itu yang menghambat kamu untuk menjadi lebih nyaman bersosialisasi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memotong pikiran itu, mengalihkan pikiran itu. Nah, coba ya, Rida kan punya kekurangan, sampean punya kekurangan kan? Kalau temanmu punya kekurangan apa enggak? Punya. Nah, temanmu yang punya kekurangan itu masih bisa bersosialisasi apa enggak? Ya bisa Bu, Masih bisa kan? Iya. Terus kenapa kok kamu sampai enggak? Ya karena takut tadi, merasa minder, ya nggak enak aja gitu Bu, nggak tahu kenapa. Nah, kalau takut yang dibully itu, disindir-sindir, itu Iya. kamu coba dipikir lagi, dia itu nyindir kamu benar-benar karena sebut nama atau enggak? Nggak sebut nama sih Bu, tapi ngeliriknya itu ke saya. Kayak, ya saya merasa gitu. Coba di sebelahmu kan ada anak, itu Iya. beneran lihat kamu apa lihat anak sebelahmu? Ya kayak lihat saya gitu Bu, saya ngerasanya gitu. Oh, harusnya dipikir lagi. Itu pikiran yang nggak berdasar loh. Iya toh. Nah, kamu ngerasa kayak kamu disindir sama dia, padahal dia nyebut nama kamu apa enggak toh? Enggak. Nah, kira-kira hal seperti itu malah mengganggu kamu untuk bersosialisasi atau enggak? Iya. Malah mengganggu kan? Baiknya di mana?
Cuek. Cuek. Dalam artian gimana? Pikirannya ditata gimana? Yang lebih positif. Misalnya, Mungkin kayak dia nggak ngatain saya gitu, mungkin maksudnya nggak ngatain saya gitu, mungkin anak lain gitu, pikiran positif gitu. pikiran positif kayak gitu. Iya. Oh, bener itu. Jadi dialihkan ya, pikiran negatif ke temennya dialihkan yang kayak kamu bilang tadi. Misalnya bukan saya tapi ke orang lain. Belum tentu saya yang dipikirkan itu yang saya sampai bilang tadi. Terus yang insecure tadi, gimana caranya? Lebih percaya diri lagi. Misalnya pikirannya ditata gimana? Kayak semua orang juga punya kekurangan. Kenapa kok saya masih merasa kayak gitu? Kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bu. Iya, intinya kalau kamu ngerasa punya pikiran aku punya kekurangan, yang lain juga punya kekurangan. Iya toh? Iya. Yang lain bisa, kenapa aku Enggak bisa? Harusnya kamu bisa lebih ada bersosialisasi. harusnya lebih bisa. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, Iya Bu. tahu ya kalau kamu tuh sebenarnya permasalahan yang bikin kamu itu nggak nyaman karena pikiranmu sendiri. Nah, supaya kamu bisa lebih nyaman, pikirannya diubah jadi yang lebih positif. Nanti setelah kegiatan ini, setelah kita ngobrol nih ya, kamu kan nanti kembali ke kelas. Setiap kali kamu mau ngobrol sama temen terus ngerasa kayak insecure, dihilangkan pikiran itu ya, diganti dengan pikiran yang kamu sebutkan tadi. Aku harus percaya diri, yang lain juga punya kekurangan, kenapa mereka bisa, aku kok nggak bisa. Nah, diganti dengan pikiran seperti itu ya Nduk ya. Iya Bu. Terus kalau misalnya ada temen yang kayak ngelirik-ngelirik, yang kayak nyindir-nyindir, dipangkas pikiran kayak gitu. Misalnya kayak kamu bilang tadi, aku belum tentu itu ngomongin saya, belum tentu itu nyindir saya. Jadi cuek yang kamu bilang tadi, cuek aja. Nah, kalau cuek kan berarti kan nggak kegeeran kan, nyaman-nyaman aja di lingkungan kamu, jadi nggak punya pikiran buruk sama orangnya, gitu ya. Iya Bu. Iya. Disimpulkannya seperti itu. Nah, kalau gitu setelah kegiatan rencanamu setelah ini gimana Bu? Mau cari teman yang mau cari pertemanan yang bisa, yang sefrekuensi, yang nyaman. Dan nanti saya mau mulai bicara dulu, mau sosialisasi dulu. Saya coba. Ya, itu tugasnya dikasih Bu Vida ya. Iya. Terus itu dulu ya. Iya. Bu Vida kasih tugas itu gimana kamu mencari teman yang kamu nyaman itu ya. Itu sebenarnya itu mau Bu Vida kasih tugas, ternyata kamu sudah punya rencana seperti itu ya, bagus sekali. Itu nanti kita bahas lagi di pertemuan kalau kita ketemu lagi. Misalnya kamu pengen cerita lagi perkembangan kamu ke Bu Vida, nggak usah nunggu seminggu, nggak usah nunggu beberapa hari, besok misal habis nyoba kesulitannya di mana langsung ngobrol sama Bu Vida, nggak apa-apa ya. Iya Bu. Nyari tugasnya tadi apa? Nyari pertemanan, nyari teman yang sefrekuensi. Misalnya kamu muncul pikiran negatif, harus dihilangkan, dipangkas, berpikir yang lebih positif. Gitu. Itu ya, dicoba ya nanti ya. Iya, Kita Bu. ketemu lagi. Oh iya, ada angket Nduk ya. Ada angket evaluasi dari kegiatan ini. Nanti sama isi ya. Iya, Bu Bu. Vida kirim linknya nanti. Oh di iya. Google di chatnya ya. Iya, Bu. Nah, kita ketemu kapan lagi ya. Iya. Makasih Ya, Bu. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.